Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dita Fatima Ajaro dan rekan saya Muhammad Bajar Arifin. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dan resume kami mengenai berpikir kritis. Langsung saja, saya sebagai pemateri kedua dan rekan saya Fajar sebagai pemateri ke-1. Untuk yang pertama ada logical fallacy. Logical fallacy atau kesalahan berpikir adalah pola penalaran yang salah atau kekeliruan dalam pemikiran logis. Jadi sederhananya, ini adalah saat kita membuat kesimpulan yang tidak benar berdasarkan premis atau alasan yang ada. Kesalahan ini seringkali terjadi karena beberapa faktor. Bisa terjadi karena terburu-buru mengambil kesimpulan, kurangnya informasi, atau adanya bias dalam berpikir, dan lain-lain. Kesalahan berpikir penting untuk diketahui karena bisa mencegah kesalahpahaman, bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan bisa membuat keputusan yang lebih baik. Golongan pertama ada salah fokus. Salah fokus terjadi ketika argumen atau tanggapan yang kita buat tidak mendasar inti dari topik argumen, tapi hal lain yang memang tidak relevan dengan argumen. Di sini ada 4 macam hal salah fokus. Yang pertama ada ad hominem. Ad hominem adalah salah fokus terhadap aspek pribadi seseorang yang menyerang aspek pribadi yang tidak ada hubungannya dengan argumen. Contohnya, ada orang miskin yang berkata bahwa kebahagiaan sejati itu tidak bisa didapat dengan uang atau kaya raya. Disanggah dengan seseorang yang kaya raya, dia mengatakan karena kamu miskin jadi tidak merasakan gimana jadi orang kaya. Nah ini salah fokus karena terhadap aspek pribadi seseorang menyerang aspek pribadi tidak ada hubungannya dengan argumennya. Yang kedua adalah fokus pada hal yang kita sukai. Seringkali kita cenderung fokus pada hal-hal yang kita sukai atau setujui, sehingga mengabaikan informasi lain yang mungkin lebih relevan atau penting. Ini bisa menyebabkan bias dalam penalaran kita. Untuk yang ketiga ada tu quo kue, atau bisa disebut juga dengan kamu juga. Ini adalah jenis fallacy ketika seseorang membalas kritik dengan mengatakan bahwa lawan bicara juga melakukan hal yang sama seperti itu. Misalnya, jika ada orang yang berbicara, kamu menuduhku berbohong, tapi kamu juga pernah berbohong, seperti itu. Yang poin terakhir ada fokus pada pendapat mayoritas. Hanya karena mayoritas orang percaya pada sesuatu, bukan berarti itu benar. Ini adalah kesalahan logika yang sering kita jumpai, di mana argumen dianggap benar hanya karena mayoritas pendukungnya. Contohnya, jika ada mayoritas yang memakai barang X, bukan berarti barang tersebut itu bagus. Untuk golongan yang kedua yaitu lompatan logika. Lompatan logika yaitu di mana seseorang menarik kesimpulan yang tidak memiliki dasar atau bukti yang cukup kuat. Nah, macam-macam lompatan logika itu ada 4. Yang pertama yaitu A terjadi sebelum B, maka A menyebabkan B. Ini adalah kesalahan di mana kita berpikir bahwa hanya karena satu hal terjadi sebelum yang lain, maka hal pertama pasti menyebabkan yang kedua. Misalnya, aku makan coklat sebelum jatuh sakit, jadi coklat yang membuatku sakit. Itu contohnya. Yang kedua yaitu membesar-besarkan dampak. Ini terjadi ketika seseorang melebih-lebihkan dampak suatu peristiwa atau argumen. Misalnya, jika kita tidak setuju dengan kebijakan ini, seluruh ekonomi akan runtuh. Yang terakhir ada ketidaktahuan sebagai penjelasan. Ini terjadi ketika seseorang mengklaim bahwa karena kita tidak tahu jawabannya, maka jawaban tertentu dianggap benar. Di sini ada rumusnya yaitu X salah sama dengan belum terbukti benar. Ini adalah ketika argumen dianggap salah hanya karena belum ada bukti yang benar-benar mendukungnya. Padahal belum tentu salah. Di sini ada rumusnya juga yaitu Y benar sama dengan belum terbukti salah. Sebaliknya, ini adalah ketika sesuatu dianggap benar hanya karena belum ada bukti yang menunjukkan bahwa sesuatu ini salah. Misalnya, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa teori ini salah, jadi pasti teori ini benar. Di sini ada macam-macam logical fallacy. Yang pertama ada fallacy yang pertama yaitu hasty generalization atau generalisasi
terburu-buru. Ini terjadi ketika kita membuat kesimpulan yang terlalu cepat berdasarkan sampel yang terlalu kecil. Misalnya, jika kita bertemu dengan satu orang yang tidak ramah di sebuah kota, lalu kita langsung menyimpulkan bahwa semua orang di kota tersebut tidak ramah, padahal kita hanya bertemu dengan satu orang dengan sampel yang kecil. Generalisasi ini tidak bisa dianggap valid karena datanya terlalu sedikit. Yang kedua ada circular reasoning atau penalaran sirkular. Di sini seseorang menggunakan kesimpulan untuk membuktikan premis tanpa bukti eksternal. Ini seperti lingkaran tak berujung. Misalnya seseorang mengatakan, "Saya benar karena saya selalu benar." Ini tidak memberikan bukti baru untuk mendukung pernyataannya, hanya berputar-putar dalam argumen yang sama. Yang selanjutnya ada slippery slope, di mana seseorang menganggap bahwa satu langkah kecil akan memicu serangkaian peristiwa besar dan tak terkendali, padahal sebenarnya belum tentu akan terjadi. Contohnya, jika kita melarang rokok di ruang publik, langkah berikutnya adalah kita akan dilarang minum kopi di tempat umum. Asumsi ini melompat terlalu jauh tanpa bukti bahwa satu hal akan menyebabkan hal lain. Fallacy berikutnya adalah strawman. Ini adalah ketika seseorang mengubah argumen lawan menjadi lebih sederhana atau palsu sehingga lebih mudah diserang. Misalnya, jika ada seseorang yang tidak setuju dengan penambahan dana militer, lawannya langsung menyimpulkan, "Jadi kamu ingin negara ini mudah diserang dan hancur diserang oleh musuh?" Ini jelas memutarbalikkan argumen asli agar lebih mudah diserang. Yang selanjutnya yaitu adalah fallacy yang sering kita dengar dalam debat, yaitu ad hominem. Tadi juga sudah dijelaskan sedikit, yaitu menyerang pribadi seseorang alih-alih membahas argumen yang dia sampaikan. Yang terakhir ada fase dichotomy, yaitu ketika kita diberi seolah-olah hanya ada dua pilihan, padahal mungkin ada lebih banyak pilihan yang lain. Yaitu contohnya kamu harus setuju dengan kebijakan ini atau kamu tidak peduli dengan masalah ini. Padahal ada banyak pendekatan lain yang bisa diambil. Jadi itulah beberapa logical fallacy yang umum terjadi. Penting bagi kita untuk mengenalinya, baik dalam berbicara maupun mendengarkan argumen, agar kita tidak terjebak dalam penalaran yang salah. Dengan menghindari fallacy, kita bisa berdiskusi dengan lebih logis dan objektif. Di sini ada contoh-contoh lain dari materi yang sudah saya jelaskan. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu ada contoh salah fokus, yang kedua ada contoh lompatan logika, dan yang ketiga ada contoh yang macam-macam logical fallacy. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana cara menyikapi berita secara kritis. Nah, berita mungkin digolongkan sebagai kebutuhan pokok di negara demokratis seperti Indonesia. Berita penting bukan hanya untuk kita mencari informasi terbaru, melainkan untuk mengawasi cara kerja pemerintah. Namun kita tidak bisa percaya berita begitu saja. Bisa jadi banyak berita-berita hoax di luar sana karena orang-orang tuh pintar membuat cerita hoax gitu. Maka dari itu kita sebagai pembaca secara kritis gitu harus menerapkan prinsip teliti sebelum percaya dan teliti sebelum sebar. Berikut langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar yakin apakah suatu berita itu bisa dipercaya atau tidak. Pertama yaitu periksa reaksi emosional kita. Lihat reaksi emosional kita setelah kita membaca berita. Apakah kita merasa ada reaksi jijik, marah, atau sedih. Yang kedua yaitu ingat dari mana berita itu didapatkan. Nah, misalkan kita dapat berita itu dari media sosial atau internet lain gitu. Nah, kita jangan langsung percaya, harus menyelidiki dari mana asal berita itu didapatkan dan siapa sumber dari berita itu. Yang ketiga yaitu perhatikan judul berita. Biasanya berita yang terpercaya tidak menggunakan kata-kata yang bombastis atau berlebihan gitu. Kayak
penemuan terkuak atau misalkan mukjizat apa gitu. Nah, biasanya lebih simple. Maka dari itu kita membaca berita jangan hanya sampai di judulnya aja, harus membaca sampai akhir. Selanjutnya yaitu perhatikan apakah modelnya itu kredibel atau familiar. Kayak kalau misalkan kita menemukan situs atau media yang tidak kita ketahui, jangan langsung percaya pada berita tersebut. Selanjutnya yaitu waspadai waktu penayangan. Cek kembali tanggal terbit atau tayang berita. Bisa jadi berita lama itu kembali ramai di media sosial karena tema yang sama dengan berita yang lagi hangat. Selanjutnya yaitu waspadai kutipan berita. Tanyakan identitas narasumber. Apakah narasumber memiliki latar belakang yang jelas atau kredibel? Kadang berita tidak menyatakan atau menyebutkan identitas narasumber untuk melindungi mereka dari ancaman gitu. Selanjutnya yaitu periksa tautan ke sumber lain. Nah, kita harus mengecek jika media mengandung tautan ke artikel media lain tanpa menyertakan sumber lain, ini menunjukkan bahwa penulis berita mungkin tidak memiliki akses langsung ke sumber lain. Nah, kita jangan langsung percaya. Mungkin bisa jadi ini berita hoax. Selanjutnya yaitu cermati foto yang dipakai. Nah, dengan cara kita mengecek gunakan pencarian foto untuk memastikan keaslian foto yang digunakan dalam berita. Terakhir yaitu bandingkan berita dengan media lain. Nah, kita berdiskusi atau bergabung dengan komunitas diskusi lain untuk mencari informasi dan strategi mengenai hoax. Selanjutnya yaitu bagaimana menilai dengan kritis tulisan berdasarkan hasil penelitian. Kenapa sih artikel hasil penelitian harus disikapi dengan kritis? Karena ketika kita mendengar kalimat seperti menurut penelitian, survei menyatakan, kita langsung percaya pada penelitian tersebut. Padahal tidak semua hasil penelitian layak dipercaya karena bisa jadi metodenya salah atau hal lain sebagainya. Jadi supaya tidak keliru dan tersesat, ada pertanyaan yang harus kita jawab sebelum percaya sebuah artikel atau penelitian. Yang pertama yaitu periksa judul. Apakah judul terdengar sensasional? Biasanya beberapa media berusaha membuat judul artikel yang seheboh mungkin gitu, karena untuk menarik pembaca, padahal tidak mencerminkan isinya. Maka dari itu kita harus membaca berita sampai akhir, jangan cuma di judulnya saja. Yang kedua yaitu apakah peneliti bisa dipercaya? Nah, kita harus mengevaluasi peneliti, asal-usul peneliti, kayak mencari tahu asal dari penelitian ini, terus sumbernya dari mana, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu apakah kesimpulan kuat. Ini dilihat dari ukuran sampel atau kekuatan generalisasinya. Jika sebuah penelitian membuat hubungan sebab akibat, apakah kita sudah yakin ia bukan sekadar korelasi? Contohnya nih, kayak kesimpulan yang berpotensi hoax. Misalnya, konsumsi minuman manis berhubungan dengan diabetes. Nah, meskipun ada korelasi antara minuman manis dengan diabetes, belum tentu ada kausalitas langsung. Kesimpulan seperti ini memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan adanya hubungan sebab akibat yang jelas. Selanjutnya yaitu ada kelompok pembanding. Ini bisa bertujuan untuk mengetahui atau membandingkan suatu kelompok. Selanjutnya yaitu apakah data yang dipilih objektif. Nah, si peneliti tidak boleh melakukan tebang pilih atau memilih data yang mendukung dugaan atau hipotesisnya.
Ini contohnya riset yang mendukung ideologi politik A. Peneliti yang tampaknya memiliki tujuan politik daripada objektivitas dapat menimbulkan keraguan atas integritas data. Peneliti harus menghindari seleksi data yang sistematis demi menjaga keadilan dan keobjektifan. Yang terakhir yaitu apakah dikutip peneliti lainnya. Coba kita cek berapa kali seorang peneliti atau sebuah makalah dikutip oleh peneliti atau makalah lewat Google Scholar. Nah, ketika penelitian jarang dicatat atau direferensikan oleh para ahli, maka keandalan dan relevansinya perlu dipertanyakan. Relevansi peneliti sering ditentukan oleh frekuensi dalam komunitas ilmiah. Nah, setelah mengetahui langkah-langkah tadi, kita sebagai baca berita atau hasil penelitian penting untuk melakukan evaluasi dan verifikasi kritikal untuk memastikan kebenaran informasi yang kita terima. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.